Istriku co-writerku, jadi kita nulisnya bareng. Dia co-director juga, jadi kita nge-directnya juga bareng gitu. Tadi arahnya harusnya Bilkis ya, nggak punya. Kalau nomor telepon punya kan gitu. Harusnya di situ gombalnya Bilkis. Gue pengen menggambarkan bahwa terkadang kita tuh at least gue lah, pokoknya orang-orang yang seperti gue nih suka ngomong sendiri di kepala gitu. Oh dia nangis. Halo K-Lovers dan juga teman-teman dari Movieverse, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Perkenalkan saya Farid, saya akan memandu acara hari ini. Dan spesial hari ini kita kedatangan cast dan sutradara dari film Tinggal Meninggal. Please welcome Christo Immanuel, Nirna Zubir, dan Mawar De Jong. Silakan. Wah, gokil. Rasanya kayak seminar ya? Takut munggungin orang jadi Oh gitu tekniknya. Ada ya. Gimana intronya tadi? Sudah sesuai lagu-lagunya? Yes, sudah. Lagunya ya? Mawar yang berjudul Tinggal. Asik. Yes. Yang buat siapa? Gak usah dibahas. Dia juga soalnya berdua yang bikin kan. Wah seru-seru banget. Wah teman-teman, ini jadi kita lagi sama teman-teman Movieverse. Ini adalah komunitas pencinta filmnya kapanlagi.com. Keren. Apa film favoritmu? Nggak ya? Terlalu rame ya, terlalu rame. Apa Tinggal Meninggal? Wah, lucu banget. Terima kasih. Belum nonton. Belum tayang. Udah nonton trailernya, tapi tadi aku tanya satu-satu. Oke, teman-teman Movieverse, ini kayak starstruck nggak sih kita? Wow. Kayak penyanyinya, artisnya, Bisa aja Farid. juga best banget, pinter-pinter banget gitu ya. Semua yang dibikin kayak masterpiece semua ya nggak sih? Amin. Oke, mungkin kita chat dulu ya. Ya. Yes. Jadi mungkin terima kasih sekali lagi nih ke Mawar, Christo, Nirina gitu. Mungkin kita update sedikit dulu. Ya. Jadi sekarang tuh ada kesibukan apa sih belakangan? Wow, siapa duluan nih? Kayaknya sama deh jawaban kita bertiga. Iya, yang adalah 3, 2, 1. Media Promo. promo. Ya sama ini. Media Sama promo, dulu. ya. Sama. Sama. Sama dulu. Iya. Keren. Promo Sih. betul. Kita lagi keliling-keliling untuk mempromosikan film kita Tinggal Meninggal. Gitu. Yang ada yang lagi sakit perut, soalnya kan sebentar lagi tayang. Ada. Ya Belum sebagai tidur mual itu aneh, tapi lumayan terjadi beberapa hari ini. Gitu. I see. Kalau Nirina gimana nih? Pertanyaan serius sedikit. wah langsung serius, baik. Gimana kesibukan punya majikan-majikan berbulu yang menggemaskan itu? Majikan lagi. Iya lagi. Ya menyenangkan dan apalagi baru punya yang bontot, baru adopsi kan jalan gitu. Bukan di jalan, di depan kafe gitu. Terus sekarang malah jadi hari-hari tuh kayak aduh harus banget keluar ya gitu, kayak lagi lucu banget. Jadi bener-bener kayak pengen keluar tuh kayak nanti aku pulang cepet kok hari ini ya, bye gitu. Pulang gitu anaknya malah di mana, malah anak bulunya yang disapa. Hai sayang gitu. Pasti udah gak sabar dari sini ya. Iya pokoknya selesai acara pulang langsung kayak punya anak kecil Iya, lagi iya. gitu. Ngerti lagi. Oh gemes banget. Oke, sekarang buat Mawar. Mawar kemarin by the way congrats, lagunya juga tadi udah kita dengerin. Ya teman-teman gimana, bagus nggak teman-teman Movieverse? Nah, Kayak seminar motivasi ya jawabannya. Bagus. mungkin Amin. apa nih yang seru dari Boleh pembuatan dipijat dulu lagu? sebelah kanannya. Iya, pegang Salam dulu tangannya. sebelah kirinya, biasanya gitu kan. Kenalan dulu. Sebelah, bilang halo ke sebelah kanannya, bilang halo ke sebelah kirinya. Aku sayang kamu, kamu harus dicintai. Itu kayaknya beda ya. Kamu cukup. Jangan khawatir, nanti ada Ada sesi itu. segmennya, bener. Oh, Wah, kamu terlalu mendahului. Oke langsung. Gimana Mawar? Oke, Mawar gimana? Lagunya sama Christo juga. Kalian menciptakan bersama kan? Seru banget. Ini official soundtrack pertama aku juga. Di film komedi pertama aku. Dan pertama kalinya juga ikut workshop buat pembuatan lagunya dan seru banget. Jadi dari awal kita workshop di kantor ada yang kayak tinggal.
Tapi aku penasaran deh. Ini kan kita lidah-lidah Indonesia ya teman-teman ya. Penyebutan nama kamu yang benar seperti apa? Yang benar sebenarnya Mawar Deyong. Jadi Mawar jadi- Deyong. Oh, I see. Ya, berarti benar teman-teman kapanlagi.com. Yang pada Mawar Deyong. Mawar Deyong. Kayak yang lagi pada kayak mencoba di kursi masing-masing Mawar Deyong. Deyong. Terus tambah belakangnya. Oh. Kenapa harus ada Gak ada aksen-aksen aneh-anehnya kan ya? Aman, Mawar aman. Deyong. Oh, I see. Oke. Nah, lanjut nih buat Kristo. Ini keren banget sih kamu. Kemarin baru kita lihat jadi pemain ya nggak sih? Betul. Sekarang udah jadi sutradara. Terima kasih. Tanpa spoiler terlalu banyak karena kita bakal ada pertanyaan-pertanyaan lain. Gimana rasanya? Rasanya nano-nano ya, campur-campur kadang nervous tentunya karena udah mau tayang filmnya, terus bahagia banget, bersyukur banget karena ini sebuah kesempatan yang mungkin Kristo kecil ibaratnya nggak akan kebayang kalau ini bakal terjadi gitu, jadi sangat-sangat bersyukur. Oh, that's so sweet. Senengnya Oke. punya rasa itu, maksudnya kan kayak ya some people gitu nggak tahu udah lama nggak ngerasain atau belum ngerasain, tapi sekarang dia tuh waktunya sekarang tuh kayak Terima kasih Kak. Yang melakukan sesuatu yang kamu sukain itu akhirnya. Yes. Siapa bilang aku suka? Oh, kamu nggak suka ternyata? Aku dipaksa ke WRS. Kamu direct gak? Enggak bercanda. Ya suka banget. Ini cita-cita aku dari kecil. Oh, that's why ini nano-nano ya. Iya, iya, Manis, asam, Iya, asin, pahit. ya, pahit. Enggak, Oh, enggak. Baik-baik. Nggak, aku ini memang cita-cita aku dari kecil untuk jadi sutradara gitu. Jadi kayak senang banget akhirnya bisa tercapai. Nah, mungkin kalau flashback sedikit. Tadi kan Kristo dari kecil juga udah kecintaan banget soal film gitu kan ya. Kalau kalian dari mana sih awal mula cinta sama dunia film? Itu sejak kapan? Kalau Kristo kecilnya dari kapan munculnya? Kecilnya mungkin dari umur Janin. berapa? Wah, terlalu kecil. Terlalu kecil, baik, Terlalu baik, kecil. baik. orang oe dia nggak bikin film, Nah, ya benar, pas dikeluarin dari perut mama ya. bikin film. Aku mau bikin film. Gitu. Nggak, aku suka banget tuh dari mungkin umur 5 tahun udah suka. Karena dari kecil udah dibiasakan untuk nonton film. Papa pernah ngajak nonton film Tarzan dulu, yang kartun gitu di bioskop gitu. Terus aku punya kebiasaan dari kecil tuh suka nonton DVD. Jadi beli, dulu sewa DVD, masih zaman-zaman sewa DVD. Mungkin yang generasi sekarang nggak ngerti, nggak relate kali yang sewa DVD bayarnya QRIS gitu. Tuh relate, ada yang Oh, keren. relate. Udah nggak ada dulu. Nah iya, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan sewanya online. Dulu tuh ke abang-abang gitu, terus kayak ini ya CD-nya gitu. Tadi kayak mungkin generasi sekarang ada yang banyak yang nggak relate, terus kayak relate ya, emang lu bukan generasi sekarang. Kita tuh sudah umur kita. Kamu masih Gen Z ya? Umur berapa? 26 ya kan, Gen Z akhir-akhir kan? Udahlah, terima aja. Kita tuh zilenial bro. Zilenial. Gen Z enggak, milenial enggak. Mirip ya, kamu juga kan? Soalnya Iya, kamu aku dibilangnya 28. zilenial. Iya, generasiku zilenial. Zillennials. Tahun 90 sampai 2000 tuh katanya zilenial. 99 tuh zilenial. Bertiga kan ini zilenial semua? Iya dong, Iya kan? tentunya. Iya kan? Parah. Iya dong. Iya, Iya. Oke. zillennials banget. Parah. Masih inget nggak DVD pertama yang kamu sewa apa? Wow. Wow. Kalau apa ya? Nggak ingat lagi kalau pertama, tapi yang nempel suka banget deh. itu Es Ventura. Oh. Ya, Es Ventura. Terus, wah ini pencinta film banget nih. Kayaknya responnya tuh bener kayak, wah Es Ventura gitu ya. Terus The Grinch. Aha. Wow. Jim Carrey lah aku dulu suka banget. Terus Es Ventura, The Grinch, Dr. Dolittle-nya Eddie Murphy. Iya, komedi semua ya. Lalu Pas lah sekarang apa ya. Serius ya. Serius. Iya gitulah pokoknya. I Gitu-gitu. see. Thank you. Kalau Mawar gimana? Awal mulanya gimana suka sama dunia film? Jujur aku baru jatuh cinta sama film itu ketika akhirnya terjun ke dunia film. Jadi kayak ngelihat prosesnya, ngelihat banyak banget orang yang terlibat dalam pembuatan satu film itu. Terus kerja sama yang dibentuk untuk semuanya ngasih effortnya masing-masing buat film itu. Terus yang kayak, oh keren banget. Kayak mulai dari itu kayak, aku akan nonton film sebanyak-banyaknya. I see. Kalau di Rina gimana nih Rina?
aku sih dulu memang dari kecil orang tua kan bawa ke bioskop. Mungkin itu salah satu kegiatan yang bareng ya gitu sama keluarga. Walaupun di bioskop bapakku tidur gitu dan kadang-kadang ngoroknya kenceng banget gitu kan. Jadi kayak jangan ngorok dong gitu. Tapi kan kita sambil nonton gitu. And after that nggak pernah ngebayangin bakal menjadi orang yang di depan layar apa di belakang layar? Depan layar. Oh, depan layar. Depan layar kan. Di depan layar, maksudnya nggak pernah nyangka. Selama ini kan cuma menikmati gitu. Tiba-tiba menjadi orang di depan layar, dapat kesempatannya, terus kayak kuliah aja jurusannya manajemen perbankan ya. Jadi sama sekali tidak relate dengan yang dunia ini. Jadi pas lagi masuk ke dunia itu tuh kayak, ini yang aku suka, ini yang aku cari. Di mana lagi kita bisa nangis gak dibilangin orang gila, orang gila. Itu kayak wow nangis gitu sampai semua orang pada keren. Iya juga ya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir nangis tuh ditepokin loh. Iya. Bagus banget barusan. Gila itu tadi. Coba di rumah nangis. Wow. Nangis lagi. Nangis lagi. Pedal. Gitu. Oke, itu umur berapa kalau boleh tahu? Kamu mulai kayak, oh ini nih passion masuk aku. ke dunia film 20-an. 20-an? Ya, 20-an. Okay. Start dari casting yang gitu-gitu atau udah langsung oke. Aku sih sebenarnya kayak awalnya nggak tahu kan bisa ada di depan layar. Jadi dulu pernah coba awalnya banget tuh ini apa namanya? Ekstras di sebuah sinetron. Udah bangga banget mama, bangga banget udah dikasih tahu jam tayangnya kapan gitu kan. Terus udah gitu aku kasih tahu mama yang kemarin aku main itu tuh tayang hari apa gitu kan. Langsung nyokap nelfon saudara, tetangga semuanya ditelepon. Begitu tayang kita lagi sama-sama ngeliat itu. Yang mana nak? Tarma. Yang mana nak? Tar dulu Ma. Pas lagi ngeliat adegan itu dia aku. Yang mana? Ngadep belakang. Kayak wah ternyata prosesnya sempet takut waktu itu. Karena pas lagi di sinetron tuh kayak kita syutingnya dari pagi baru take-nya malam gitu. Dari situ agak kayak ada sedikit kapoknya waktu itu. Karena masih sambil kuliah kan. Terus tiba-tiba dapet tawaran di 30 Hari Mencari Cinta lah. Baru akhirnya aku suka sekali sama dunia ini. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman. Oke, seru banget. Nah, mungkin sekarang mau ke Christo dulu. Christo, as a new director, seberapa pede sih kamu untuk film ini? Dan gimana cerita awalnya kamu bisa Gimana nih? ada di sini? Aku tahu lagi pasti bingung jawabnya. Apa tadi pertanyaan yang keduanya? Dan gimana apa, sorry? Gimana cerita awalnya kamu bisa nyemplung di sebagai director di sini? Seberapa pede ya? Kayak serba salah ya jawab. Gue pede banget parah. Salah. Gue nggak pede, salah juga. Kalau pede sih ya pede gitu untuk mengerjakan film ini, terus juga menceritakan film ini. Gue pede karena ini sebuah cerita yang personal banget buat gue. Jadi kayak gue selalu merasa bahwa cerita yang personal itu pasti akan 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 bisa tersampaikan ke penonton juga gitu. Semoga ya, hopefully penonton bisa merasakan betapa personalnya cerita ini untuk gua. Itu pertama. Terus kalau yang kedua, prosesnya dulu sebelum masuk ke HH Corp sebagai talent, gua tuh kuliah film di UMN. Ngambil sutradara juga. Jadi awalnya itu kebanyakan main film pendek juga, ngedirect film pendek juga, pernah juga ngedirect iklan gitu. Jadi awalnya dari situ, terus konten baru akhirnya terjun ke film panjang gitu. Boleh tepuk tangannya dong. Ini tuh personal banget. Karena kerjasamanya juga sama istri. Betul. Didampingi oleh istri. Istriku co-writerku, jadi kita nulisnya bareng. Dia co-director juga, jadi kita nge-directnya juga bareng gitu. I see. Berarti ini pengalaman hidup pribadi dituangkan sebagai film. Oh, that's gonna be so good. Oke. Iya. Oke, nah ini mungkin buat Nirina dan Mawar, gimana nih Christo sebagai director kalian? Wah. Ini dari pertanyaannya yang bikin saya deg-degan mulu. Christo sebagai director ini lucu sekali karena dia suka lupa kalau dia director. Jadi dia sering kayak misalnya kita lagi break, kita lagi pada nongkrong, tiba-tiba dia yang
kalian lagi ngapain sih? Kamu director di sana gitu kan. Oh, kan ada pada bawa Wii kan gitu main game gitu. Mau di situ. Sana. Kamu director. Tapi he's so much fun. Jadi energi dia juga besar sekali. Terus ke kita juga nyampe dan directingnya juga enak banget. Aku juga kan maksudnya kayak di sini kan di dalam membuat sebuah film tuh menurut aku tuh nggak ada yang namanya siapa yang lebih apa dan lebih gimana gitu. Tapi di sini adalah kolaborasi di mana kita mau menuju satu tujuan. Ya udah kita semua sama-sama pegangan tangan, yuk kita bareng-bareng ke sana. And that's what I felt gitu. That's beautiful, Christo. Mawar gimana menurut kamu? Gue gini. Aku setuju banget sama yang disampaikan Kak Nah. Terus juga Kak Christo tuh detail banget. Jadi setiap karakter yang ada di filmnya tuh kita tahu secara detail apa yang jadi latar belakangnya dia, kenapa dia akhirnya jadi kayak gini gitu. Even dari awal aku screen test pun aku udah dijelaskan semua karakter-karakternya yang nanti bakal muncul di filmnya. Dan ngelihat semangat yang Kak Christo bawa, Aciu bawa ke film ini kayak buat syuting sangat menyenangkan. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman Movieverse. Terima kasih Mama, terima kasih. Oke, nah ini dari draft pertama sampai draft final. Ada perubahan apa sih yang paling kentara dari film Cerita Tinggal Meninggal ini? Salah satunya mungkin apa ya biar nggak spoiler ya. Ini kalau gue jawab spoiler dong. Mungkin salah satunya adalah breaking the fourth wall-nya gitu. Pas draft awal tokoh utamanya itu kan memang bisa ngomong sama penonton ceritanya. Yes. Dia melihat langsung ke arah kamera, langsung lihat ke kalian. Jadi nanti kalau nonton bioskop jangan kaget tiba-tiba aktornya ngeliat ke lu kayak saya gitu. Iya gitu. Memang begitu konsepnya. Cuman di awal itu belum terlalu tebel reason kenapa dia breaking the fourth wall-nya gitu. Gue pengen menggambarkan bahwa terkadang kita tuh at least gue lah, pokoknya orang-orang yang seperti gue nih suka ngomong sendiri di kepala gitu. Jadi kadang-kadang di dalam situasi yang awkward, rasanya itu tiba-tiba kayak kita mimpi di siang bolong mungkin. Jadi lagi di tengah percakapan, apa di tempat rame, yang lain lagi pada ngobrol, kita diem tuh kadang di kotak kayak, habis ini enak makan apa ya gitu. Atau kadang orang lagi ngobrol terus gue kayak, lu ngomongin apa sih, so asik banget berdua. Tapi kan gak mungkin sesuatu yang lu omongin gitu, ngerti gak? Ada dua orang so asik ngobrol, sama-sama adu keren-kerenan. Kan lu gak mungkin, lu berdua kenapa so asik, so keren gini sih? Tapi kan ada itu di kepala, ngerti gak? Ini jadi breaking the fourth wall di film ini tuh gitu banget. Kita tuh menyebutkan sesuatu yang tabu. Salah satu yang muncul di trailer pertama, yaitu adalah pas si Gema di pemakaman, diminta yuk kita foto rame-rame. Dia ngomong ke kamera, ini kalau foto di pemakaman senyum nggak ya? Itu tuh beneran gue pernah terjadi di pemakaman. Kita foto rame-rame ya buat temennya gitu yang udah nggak ada. Terus kita satu angkatan foto, terus gue kayak bentar deh ini foto 1, 2 di otak gue. Ini kita foto senyum nggak ya gitu. Terus jadi gue kayak bingung tuh senyum nggak senyum juga enggak gitu. Jadi Setengah senyum ya? Setengah senyum. Baik, gitu. Nah itu baik, tuh baik. hal-hal yang biasanya suka intrusive thoughts mungkin ya. Jadi hal-hal yang suka tiba-tiba lewat di kepala itu kita sampaikan di breaking the fourth wall ini. Ini kakak yang di situ langsung dari tadi kayak itu saya banget. Iya dari tadi kamu ngomong saya juga ngomong di kepala saya nih. Kayaknya semua deh, apalagi Iya ya? iya, apalagi ibu-ibu juga sama gitu kan. Gitu ya, Diajak ya. ngomong kayak gini tuh tiba-tiba ngelihat, tuh tukang sayur tuh lewat tuh kayaknya pas banget tuh kayaknya, atau enggak lagi ada diskon apa gitu kan. Gitu. Iya benar-benar. Apapun yang diajak ngomong kayak, apa tadi kamu ngomong apa ya? ke distract. Mungkin kalau Mawar intrusive mind-nya apa? Wah, kayaknya banyak nih Kak. Kalau ngomong sendiri tuh kadang-kadang suka kayak bikin skenario. Kira-kira kalau ketemu dia bakal ngomong apa ya gitu. Iya banget. Kayak kalau dia ngomong ini, gue bakalan ngomong kayak gitu. Dari so embarrassing itu. Iya banget, bener. Iya, terus akhirnya dia nggak ngomong gitu. Terus kita kayak, ya gitu. Kadang suka bikin pertengkaran sendiri di kepala gitu. Kalau sebelum tidur kayak ada orang pernah ngebully tahun 5 tahun lalu, 10 tahun lalu terus gue Keingetan. gue balasnya gini. Terus habis itu kayak, kenapa ya? I see. Oke, nah sebenarnya ini kan film topiknya cukup serius ya. Kalau kita lihat dari judulnya pun kayak, cukup serius gitu ya. Wow. Nah, boleh tahu nggak kenapa akhirnya ini bisa jadi drama komedi? Jadi film ini tuh sebuah literal translation of komedi sebagai coping mechanism.
Jadi tokoh utamanya itu menggunakan komedi untuk dia bisa berdamai dengan kejadian yang di hidupnya gitu. Jadi Gemma ini dari kecil nggak punya teman, dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya juga. Dia kesepian banget, dia nggak punya siapa-siapa di hidupnya, basically dia hidup sendirian. Tapi dia menggunakan komedi itu untuk menjadi untuk dia berdamai dengan hal itu gitu. Dia kecilnya juga dibully gitu. Jadi komedi itu sebagai coping mechanism itu kenapa nanti sepanjang film treatmentnya juga seperti itu. Jadi nanti akan ada adegan-adegan yang biasanya di film-film mungkin dipotretnya secara sedih, tapi di film ini dipotretnya secara komedi gitu. Jadi memang karena filmnya genrenya komedi getir, jadi memang nanti saat nonton jangan kaget saat kalian ketawa, kalian bingung. Kayak gue boleh ketawa nggak ya gitu. Atau justru tiba-tiba lagi di tengah ketawa ada perasaan sedih yang muncul. Nah, perasaan campur aduk yang membingungkan itu justru adalah hal yang memang pengen aku sampaikan ke penonton. Aku pengen orang-orang merasakan itu gitu. Karena aku salah satu genre favoritku adalah komedi getir gitu dari film-film gitu. Wah, perasaan kita bakal dicampur aduk nih teman-teman Movieverse. Udah siap nonton mungkin? Ya, oke. Nah mungkin buat Nirina sama Mawar, apa yang bikin kalian jatuh cinta dengan karakter yang kalian perankan? Kalau Nirina sih karena ya bisa dibilangin embarrassingly related. Karena kadang-kadang kita aku di sini kan menjadi mamanya Gemma. Gitu, menikah muda, menikah dengan suami yang jauh umurnya udah lebih tua, terus sangat kayak pokoknya kamu istri dengerin aku, ini namanya dinikahkan muda kan, jadi kan kayak pokoknya fokusnya suaminya aja gitu. Tiba-tiba ditinggalin, terus begitu harus gimana ya, struggle in life untuk mencari kebahagiaan diri sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang kan dibilangin gitu kalau rumah tangga yang bahagia adalah kalau ibu yang bahagia gitu kan, dan then everyone will follow gitu. So relatednya tuh karena sebenarnya karakternya Mama Gemma ini toxic tapi dia tidak sadar kalau dia toxic. Dan kadang-kadang maksudnya kita kan dibesarkan sama orang tua kita, berarti patokan kita adalah bagaimana kita dibesarkan sama orang tua. Jadi pakemnya itu gitu loh. Di luar-luar yang itu tuh kayak kita tidak tahu gitu kan, atau mungkin nggak sadar gitu. Nah, embarrassingly relatednya kadang-kadang sebagai orang tua aku tuh ada gitu momen yang kayak, aku mau happy, ini gimana, aku salah nggak ya kalau aku melakukan ini gitu loh. Aku mendahulukan kebahagiaanku, tapi juga di satu sisi aku punya anak yang harus aku pikirin juga. Tapi kan aku juga berhak bahagia, tapi kan aku seorang ibu sekarang, jadi kapan aku harus menjadi seorang ibu yang benar devoted ke anak, dan kapan aku menjadi manusia yang bisa bahagia seutuhnya gitu. Jadi kayak kalau aku tuh suka gitu kalau kayak sepedaan gitu, berhari-hari gitu kan, terus kayak pas lagi mau ngambil keputusan itu tuh kayak nggak usah deh ya, kayak ini lama nih 7 hari nih atau 12 hari, aduh lama ya gini, ntar anak-anak gimana gitu. Tapi diingetin lagi, tapi kan ini cuma 12 hari dalam setahun, oh iya ya itu masuk akal gitu. Jadi ya deh gitu aku kerjain, tapi pulang tuh ngerasa ada kayak guilty-nya gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Tapi Mama Gemma juga melakukan hal yang sama, but she doesn't know that kalau misalnya dia mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, waktu itu kan tidak berhenti. Jadi kan begitu dia mencari kebahagiaannya, waktu berjalan terus, anaknya tumbuh dewasa, anaknya juga kan harus diperhatikan, harus diberikan waktu lebih untuk take care gitu loh. Jadi somehow I feel related, walaupun ini yang ekstrimnya ya Mama Gemma ini gitu. Tapi ya satu sisi di hati kecil, walaupun mungkin ngomongnya ini adalah tabu ya, tapi kayaknya berhak deh aku bahagia. Ya 12 hari dari 1 tahun. Kayak ngobatin diri sendiri, gak apa-apa itu gak apa-apa. Padahal di hati kecil tuh kayak, ih gila lo ninggalin anak lo 12 hari. Gitu. Jadi perdebatan dalam hati yang kayaknya sampai sekarang, sampai kapanpun juga akan tetap gitu sih. Karit. Jadi kayak guilty but it's a pleasure for us. Gitu Yeah, guilty but happy but oh my God what gitu. What should we do gitu What do I do? Terus udah nemu formula sempurnanya belum untuk itu? Kayaknya tidak pernah akan ada yang namanya sempurna sih ya gitu. Jadi tapi akan ada kata-kata belajar terus. Jadi I'm probably, makanya melalui film ini juga aku juga merasa kesentil juga gitu, kayak aku udah jadi seorang ibu lagi, terus anaknya yang ini perlu begini.
jangan anakku juga perlu ya. Ntar deh gue kayaknya setback dulu dikit deh untuk merhatiin anak-anak. Apalagi anakku sekarang 15 dan 13 tahun kan. Jadi kayak dikit lagi udah mau kuliah. Udah kemana-mana kepikirannya. Oh my God. Oke. Ya kan, dengarkan isi kepalaku. Wah. Aku dari tadi sebenarnya deg-degan, ini spoiler nggak ya? Spoiler nggak ya? Nggak, Jangan nggak. diceritain, oh nggak? Baik, Karena bagus. film ini juga it talks about a lot of things. Jadi selain ketersendirian, game ini kan chronic loneliness bisa dibilang, dia sendirinya yang sampai kronis gitu. Karena kalau Kak Na tuh menurutku adalah seorang orang tua yang luar biasa banget gitu. Dia tuh masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Nah, ini kan makanya Kak Na bilang ini versi ekstrimnya. Kalau Kak Na 12 hari, kalau versi ekstrimnya itu 12 bulan. Ibaratnya kayak nggak dikasih waktu sama sekali. 12 tahun kayaknya. Iya, bahkan 12 tahun benar-benar. Jadi kayak apa ya? Jadi si Gema ini tumbuh dengan orang tua yang hadir tapi tidak hadir gitu. Dan aku juga memportray bahwa orang tua yang dampak ke anak yang besar itu nggak harus orang tua yang berantem, nggak harus orang tua yang pukul-pukulan, lempar-lemparan piring. Orang tua yang absen itu dampaknya bisa sama besarnya, bahkan bisa lebih besar gitu. Oke, mungkin banyak banget yang relate ya, apalagi di situasi sekarang ini. Oh, mau ngomong apa tadi? Tiba-tiba diplesetin. Apalagi ngomong nggak ya? Nggak deh. Seperti ini. Itu kita. Kita tuh suka gitu. Dia juga gitu, tadi kelihatan dari mukanya. Tadi breaking the fourth wall tuh tadi sempat pas apa ya gue? Situasi seperti ini. Iya, benar. Gitu kan. Mawar nih yang paling lucu. Mawar, Sebenarnya gimana? Mawar yang lebih gokil karena first of all dia film komedi pertamanya. Yes. Terus lagu yang dia nyanyiin di soundtrack ini adalah lagu tercerianya dia. Iya benar. Bisa. Terus karakternya dia di sini juga silakan. Ya, Ambil apalagi alih kamu Mawar. jatuh cinta sama karaktermu. Yang buat jatuh cinta karena Karen ini adalah sebuah karakter yang baru juga buat aku. Jadi dari awal dijelasin sama Kak Kristo, Karen ini nanti akan seperti ini, kenapa dia kayak gini. Aku langsung yang kayak, aku pengen banget sih mainin gitu. Karena menurut aku dia karakter yang, dia nggak begitu mentingin apa yang dipikirin orang ketika dia nyampein apa yang dipikirannya gitu. Kayak dia sepede itu, berani itu juga buat ngobrol, buat ngomongin apa yang dipikirannya ke orang lain. Jadi kayak keren girl gitu. SJW versi ekstrim gak sih? Iya, bisa dibilang. Versi disuarakan dan lantang gitu loh. Jadi kamu sangat menikmati ya peran ini ya. Baik. Oke, soal drama komedi. Ini apa yang menurut kalian bagus dan apa yang kurang gitu? Dari genre drama komedi. Genre-nya, yes. Drama komedi. Yes. Drama komedi. Genre Tadi drama kita komedi. ngomongin film lain. Oh, Enggak, bukan. Jadi jenisnya, bukan drama komedi. Karena drama tadi komedi secara sempat segmen. nyebut ada yang satir, Iya. gitu kan ya. Apa Oh. favorit kalian? Menurut kalian yang paling bagus apa sih? Dan yang kurang itu apa? Drama komedi. Drama komedi. Tuh. Oh, contoh. Contoh. Contoh film yang Enggak contoh film. Jenisnya. Oh. Komedi kesukaan kalian apa gitu? Maksudnya jenis komedi yang paling kusukain apa, yang paling kurang kusuka apa? Oke. Oke. Gue mikir dulu, contoh film aduh gak enak banget bisa disebutin. Mungkin kalau komedi yang least favorite ya, tapi bukannya jelek ya. Aku suka juga tetap, tapi maybe ini film komedi yang jarang aku tonton berulang-ulang. Itu adalah slapstick comedy. Sama lagi. Sama juga ya? Iya, aku kayak slapstick Nggak comedy paling salah, jarang deh. tapi preference aja gitu. Iya benar. Least favorite karena aku lebih suka film komedi yang kurang nyaman, kayak misalnya cringe comedy, awkward comedy, komedi satir, komedi dark comedy, komedi getir gitu-gitu. Itu aku suka. Mirna juga atau ada favorit lain? Sama sih kayak Kristo. Sebenarnya kita tuh semua ya, aku, Mawar, Ardit, Muhad Liaco, terus ada Cindy Huang, terus ada Mario. Nada Novia, ada Mario Cesar. Omara. Kayaknya tuh sama Omara gitu, sama dia tuh dipungut untuk dijadiin satu karena kita punya kemiripan yang sama. Gimana ya? Iya lagi. Punya kemiripan semua gitu loh, ada benang merah anehnya gitu loh. Sama dia tuh kayak cukup aneh. Sini. Kamu iya aneh. Sini gitu. Jadi makanya if talking about taste itu tidak memisahkan, maksudnya kita terpisah berapa tahun gitu kan, tapi I don't know, somehow aku sama mereka juga kayak Iya, atau kita ya. masih Kalian juga nggak apa-apa kan sama aku? Iya, nggak apa-apa karena Mawar juga aman loh. Mawar juga Sangat atau? nggak apa-apa lah. Atau? Suka sekali justru.
Kelebihan gula semuanya. Semuanya parah. Nggak keras lagi. Wah, sugar candy crush. Amazing. Guys, terus seru banget nih kayak grup ini ya. Terus juga mungkin nih tanpa spoiler, bagian part mana yang pas reading kelihatan gampang, tapi pas dicoba, pas acting itu susah banget. Wah. Dari Mawar dulu. Sebenarnya menurut aku secara keseluruhan yang paling susah itu buat nahan ketawanya. Banget. Lucunya karena situasinya itu kita semua serius, tapi kita membawakan sesuatu yang sebenarnya lucu kalau dilihat orang lain. Tapi di momen itu kita harus serius dengan muka yang datar gitu. Jadi itu yang susah banget. Oke, nahan ketawa kalau Mawar. Kristo. Sama, jujur beneran karena adegannya itu nggak boleh ketawa. Ini orang-orang yang sedang tidak melawak gitu. Lucunya tuh gara-gara gak lucu gitu. Karena adegan yang gak lucu harusnya it's a serious problem gitu. Ini kan kita lagi bahas meninggal gitu, tinggal meninggal, lagi bahas ketersendirian. Tapi situasinya dibikin komedi, jadinya kayak ini gimana ya gue nahan ketawa. Aku aja di belakang ya kalau lagi ngedirect. Kadang kan karena lokasinya juga terbatas, jadi aku harus ada di deket set kan. Jadi pas mereka lagi adegan tuh aku suka gitu. Karena kemarin bahkan ada satu adegan, ini spoiler banget adegannya, jadi aku gak mungkin kasih tau adegannya apa. Tapi intinya orang soundnya gini, gitu. Gue kayak, Onet namanya Onet. Udah gitu-gitu. Ya. Terus semuanya pas ternyata gue kira dia doang, pas gue ngeliat semua krunya lagi ngadep belakang, semua pada gini. Udah gitu. Nanti ya kalau udah nonton tebak adegan yang mana. Kayak tahu deh. Kayak bakal tahu deh itu adegan itu. Nanti kita review ya teman-teman Movieverse ya. Setuju nggak? Kita cari ya adegan yang mana ya. Iya. Oke, kalau Nirina gimana? Kayak adegan yang sama deh feeling gue. Iya sih, yang Adegan kita yang rame-rame itu tuh. soalnya Iya, kan. iya. Jadi pokoknya intinya aku di situ disuruh adegannya serius banget bahkan sampai pokoknya bener-bener ya udah aku nggak itu tuh rame adegannya, jadi bener-bener aku tidak mau peduliin ekspresi orang lain banget karena aku harus bener-bener acting sendiri di antara mereka gitu. Jadi kayak ya, aku berikan saja gitu kan. Cuman oh my god, it's so hard karena bener-bener situasinya pengen bikin aku ketawa gitu. Tapi terus akunya juga lagi dalam sebuah emosi yang aku harus mainkan gitu. Jadi kayak aku tuh setiap kali lagi bagian itu aku hanya berharap dengar kata-kata surga adalah cut gitu loh. Karena begitu di-cut kan udah boleh ketawa Tapi lagi. jujur gitu. ya jago banget mereka nih. Ini aktor-aktornya gila sih. Gue bersyukur banget gue jadi director di situ. Gila gue nggak bisa cuy, nggak bisa gue bener ini gue serius, gue kayak nggak bisa di situ. Itu gimana nahan ketawanya coba? Deliverynya tuh, nih dia ada satu adegan yang dia ngomongnya tuh serius banget. Gue tuh udah kayak tolong gitu, gue udah mau ketawa banget gitu. Aduh lucu banget itu, pokoknya satu adegan itu aja tuh gue kayak aduh susah banget nahan ketawa di situ. Pokoknya Sampai adegannya sekarang kalau rame. inget. Iya pokoknya rame. Adegannya deh, rame, intinya itu. semua ada di situ. Iya. Jadi itu kuncinya. I see. Oke, kalau gitu kita pasti akan nunggu film ini akan tayang di tanggal 14 Agustus ya. Yes. berarti ya? Yeay. Oke, teman-teman Movieverse juga siap-siap menonton ya. Oke, kalau gitu itu tadi sesi pertama kita. Oke. Masih ada sesi-sesi selanjutnya. Yes. So tetap stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Hey! Nah, kita masih sama Mawar, masih sama Kristo, masih sama Nirina juga. Hari ini kita bakal main Truth or Dare. Udah lama, berapa lama megang itu? Udah lama sekali. Nah, jadi Ya. rules-nya adalah di sini bakal masing-masing harus ambil 2 pertanyaan truth. Oke. Kalau kalian nggak bisa jawab, Dua-duanya harus dijawab. Dua-duanya dijawab. Oh mak. Bakal ada kartu dare. Oke. Siap ya. Oke, Siap. boleh mungkin sambil dioper dari Mawar dulu boleh diambil. Yes. Dan pemenangnya adalah Wah, bukan Super Deal 2 miliar nih.
Tapi Super Dulu juga bukan itu, Ding. Salah. Apa yang kayak gitu ya? Itu biasanya langsung dua kalau aja. lagi Langsung dua. apa company gathering Oh iya gitu. benar. MLM ya, MLM. MLM. Oke. Oh iya, aku juga ambil 2 nih ya. Ambil 2. Set langsung yang paling kelihatan lah. Nah, ini Kak Nur silakan. Oke. Mana? Nggak ada. Oh ada. Maaf, terlalu cepat ngambil asumsi. Itu tadi itu isi kepala tuh barusan. Iya, yang disuarakan. Betul. Ada 2. Sumpah. Oke. Oke, there you go. Oke, siapa yang berani mau menjawab duluan? Hah? Kristo. Siapa duluan? Kristo dong, biar me. Kristo. Ya udah ya santai. Kalau Iya ini mau jawab. Ya. Ini yang dari Bekasi tadi ya, bukan? Bukan. Jakbar. Oh, yang dari Jakbar. Jakarta Pertanyaan pertama, Barat. silakan Kristo. West Side. Siapa aktor atau aktris yang paling kamu hindari untuk jadi lawan main? Der. Kristo, Der. aku tahu intrusif mind kamu pasti udah ada. Enggak ada. Oh, nggak ada. Oh, baik. Siapa? Nggak ada aktor aktris masa. Untuk panik lumayan. Iya. Oke, kamu boleh milih kalau gitu. Dare card nih. Dernya langsung gitu, Der. Oke. Aku pun kaget. Oke. Kayaknya aku nanti pakai gitu juga deh, Der. Truth. Coba dare apa? Gombal maut Movieverse pilihan. Gua nggak jago gombal lagi, gimana ya? Oke, mikir dulu. Iya, Oke. nggak bisa gombal gimana ya? Ya udah, yuk. Oke. Siapa yang digombalin nih? Kristo, kamu boleh pilih movie first favorit kamu hari ini. Angkat tangan aja dong, jangan. Gua takutnya ada udah gua tunjuk nggak mau sebenarnya. Oke, yang mau? Yang cowok. Hah? Ayo, ada yang mau gua gombalin nggak? Yang rela gitu gua gombalin paling nggak? Siapa mau? Boleh nih kakaknya nih, Oke. boleh nih. Mungkin di situ aja dianya. maju ke sini. Yuk, maju ke sini aja, boleh? Oke, ya udah. Dan Halo siapa? Kak, namanya siapa? Bilkis. Oke, Kak Bilkis. Bilkis, sini. ngadepnya ke sono, Sini Bilkis. ada. Bilkis tahu film Pengabdi Setan nggak? Oh iya tahu. Tahu. Kalau film Sore tahu nggak? Sore iya tahu. Kalau film Tinggal Meninggal tahu? Tahu baru lihat itu. Oh iya, mau nonton kapan? Sama aku maksudnya. Enggak ya? Kan saya udah bilang, saya nggak jago gombal maksudnya itu. Ganti gombalan aja ya Bilkis. Ya. Boleh, ganti gombalan. Mana? Bilkis butuh vitamin D. Enggak ya? Oke. Bilkis kalau Tang punya nggak? Punya Tang nggak? Nggak punya ya? Kalau Obeng punya nggak? Ada di rumah. Allah, gimana gombalnya ini? Tadi arahnya harusnya Bilkis ya, nggak punya. Kalau nomor telepon punya kan gitu. Harusnya di situ gombalnya Bilkis, gitu ya. Boleh. Bilkis, tahu nggak perbedaan Bilkis sama permen? Nggak tahu tuh itu apa ya? Aku juga nggak tahu deh Bilkis. Nyerah aku Bilkis, sumpah. Nyerah. Tapi Bilkis senang nggak berdiri di sini? Ya udah deh kalau Bilkis sudah senang cukup. Yang penting Bilkis sudah senang. Tepuk tangannya dong. Oh, gue kalau di der gombal gitu paling payah gue. Gue pernah dulu pas SMP lomba gombal. Gue kalah. Serius parah banget gue gombal. I see. Makasih Boleh, Bilkis tapi- ya. Bilkis dari mana Bilkis? Oh, kirain dari hati aku. Ya gitu-gitu doang mah. Akhirnya. Bisa. Iya. Baru mau ini. Karena gagal, jadi turut aja. Ternyata berhasil. Iya. Oke. Mendingan terus apa, Der? Mendingan dua-duanya sih. Oke. Kaget Yang kedua, siapa mau kedua? Mawar? Nah, Mirna? ayo berikutnya. Tuh Mawar udah buka. Mawar, boleh. Cek gitu, Mawar udah buka. Biasa nyontek. Oh, masih ada satu lagi lupa gue. Apa yang punya keponakan? Apa? Saus apa yang punya keponakan? Apa tuh? Pertanyaannya. Apa? BBQ. Barbecue, BBQ. Oh iya.
Iya. Turut macam apa itu ya? Macam apa ini? Kayaknya diganti deh. Bukan itu turutnya. Kayaknya bukan itu ya. Bukan. Yang satu coba gombal, apa? yang satu tebak-tebakan. Tiba-tiba. Sebutkan kejengkelan Sumpah gue kaget banget tadi. lawan main kamu. Apa? Salah satu apa? Sebutkan kejengkelan kamu terhadap lawan main kamu. Wah. Nah. Bisa tanpa menyebut nama atau harus menyebut nama? Tidak usah menyebut nama. Wah, emosi banget nih kayaknya. Aku sebel banget karena sebenarnya keren banget. Bisa. Oh bisa gitu. Oh ya ayo. Apa tadi Oke. siapa aktor yang paling kamu hindari untuk jadi lawan main? Brad Pitt. Karena susah ngomong bahasa Inggris sama dia. Harusnya gitu tadi ya gue ya. Ih, gimana sih? Aku bisa digituin. Makasih. Bagus. Semoga aku bisa melakukan hal yang sama. Oke, Nirina sekarang. Bentar nih, ini kayaknya nulisnya keberpihakan banget ya. Fontnya kecil amat. Sebutkan film yang kamu sesali pernah main. Der. Baik. Kamu yakin kamu pakai strateginya Mawar dan Coba, ayo gue tanya dulu. Lu jawabnya apa? Coba, ayo. Strategi gitu gimana Kalau caranya? kamu punya 1 harian sih boleh ya, kasih aku waktu pikir ya. Dare Cards. Dare cards. Oke. Apa tuh? Aku deg-degan. Selfie 3 kali bareng salah satu moviewers. Enak banget. Dipilih. Enak banget. Ya, yang susahnya sebenarnya cuma 1. Milihnya susah. Oke. Banyak Tangannya yang mau turun foto dulu, sama tangan aku. turun dulu ya. Tadi dulu Nanti aku mau pilih. GR dulu, Oh, iya. Oh, iya. Siapa, Nih. siapa yang mau foto sama aku? Aduh, milihnya. Cewek apa cowok? Bebas. Ayo tunjuk tangan, siapa? Yang depan deh. Ih. Oh. Ya, sini. Selfie Iya. sini aja. Naik Kamu ke di panggung, depan kan? selfie. Aku nggak salah lihat kan? Halo. Ayo, mari kita selfie. Hah, masa pakai handphone aku? Terus aku yang nyimpen dong. Ini kerap terjadi. Pas lagi mau foto, tar dulu ya kak. Tar dulu kak. Tar dulu. Terus kita yang, oke. Iya bener lagi. Aku nungguin kak. Bentar kak. Kameraku buram dong. Kamera buram. Ya pakai yang depan dong. Yang belakang ikut. Satu. 2. Ada posenya nggak sih buat tinggal-tinggal? Posenya. Posenya. Ada, gini tapi 2 tangan. Ngengat. Susah Gini ya? jempol. Senyumnya Gema. Waduh. Oh iya, senyum Gema. Ayam. Jatuh klipon gue. Terima kasih ya. Makasih ya. Kamu tahu nggak perbedaan kamu sama Udah. Udah. Udah lewat. Udah der Oke. tadi. Oh, iya. Lancar. Sekarang ayo Kristo lagi. Kristo lagi. Oke. Sabar, udah der aja dulu. Oh. Dar. Oh, oke. Katanya 1 aja. Alhamdulillah. Hirabbil alamin. Karena ya Allah. ternyata segmennya sudah mau habis ya. Oh, ya. Padahal suka banget nih main truth order. Sedih deh. Sedih banget. Oke, kalau gitu mau ngingetin juga nih buat movie lovers di rumah, buat kamu yang mau join, buat ketemu bareng sama Kakak Nirina juga, sama Mawar, sama Kristo juga, join di Kapan Lagi Show, bisa gabung sama komunitas Movieverse, ada di barcode di bawah ini. So, kalau gitu ini adalah segmen kedua kita. Terima kasih sudah ikutan, terima kasih juga buat teman-teman udah ikutan gamesnya. Thank you. Masih ada segmen lainnya, so tetap stay tune terus. Oke, selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Gue pengen banget. Berhasil. Apa? Penonton. Masak air. Seru ya? Seru.
Anda semua podcast kalau media visit ada penontonnya, seru banget ya. Jangan bilang ini yang pertama. Iya, ini Seriusan? pertama. Yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang ada Nggak ada penontonnya. penonton. Nggak ada yang ada penonton yang so sweet seperti ini. Tidak kan? ada. Oh, best banget. Gila. Oke. Love sekali. Enggak dong, love-nya sekarang kan Oh gini ya, love sekali. ada bunyinya. Oh, oke. So sweet banget ya 3 pembicara kita hari ini. Pembicara. Nah, kita hari ini ada di segmen Q&A. Ya. Jadi teman-teman yang ada di sini boleh siapin pertanyaan karena bakal ada 2 yang kita pilih untuk dapetin hadiah dari film Tinggal Meninggal. Tepuk tangannya boleh. Karena judul filmnya Tinggal Meninggal, yang menang akan dapat peti magang. Enggak. Peti apa? Peti dan tempe. Peti make up, peti make up. Apa peti make up? Iya, peti dan tempe dan tahu pete tadi. Bagusan yang BBQ. Petikan gombalan lagi ya. Petis, iya petis Oh, maksudnya. rujak. Baik. Iya. Oke, Buat tes nah. jawabnya agak cepet ya. Oh nggak bisa dibaca. Oh gitu. Iya. Nah, jadi di sini teman-teman boleh siapin pertanyaan, tapi sambil nyiapin pertanyaan, di sini udah ada 3 yang masuk. Jadi aku bacain yang masuk dari Instagramnya kapanlagi.com dulu, boleh ya? Boleh Siap. dong. Oke, yang pertama dari Viva Purnama. Apa yang melatar belakangi pemilihan judul film Tinggal Meninggal ini? Asik. Kristo. Karena menurutku tinggal dan meninggal ini 2 kata yang menarik sekali. Tinggal artinya stay, sedangkan meninggal itu artinya mati, dan mati otomatis meninggalkan orang-orang yang ditinggalkan kan. Jadi ini 2 kata yang kata dasarnya sama tapi kontradiksi sekali gitu. Terus tinggal meninggal juga menjadi sebuah solusi untuk si tokoh utamanya. Jadi gimana cara mendapatkan perhatian? Ya tinggal meninggal aja, maksudnya tinggal siapa lagi yang meninggal berikutnya untuk gue mendapatkan perhatian, gitu kan premisnya soal itu. Dan yang berikutnya adalah karena aku selalu merasa kata meninggal ataupun konsep meninggal itu adalah konsep yang lucu gitu. Bukan mengetawakan orang meninggal, bukan ya. Ini 2 hal yang berbeda nih. Karena gini, sekarang di generasi sekarang meninggal itu tuh udah menjadi sesuatu yang sehari-hari banget gitu. Kata-kata Yang sehari-hari. kata-kata sehari-hari banget, kayak enak banget mau meninggal gitu. Kayak itu udah nggak setabu zaman dulu. Lu bayangin nggak kalau generasi sekarang ketemu generasi zaman dulu tuh, aduh enak banget mau meninggal. Mulutnya mama sambelin ya, bisa digituin kan. Gitu. Terus kayak gue sering banget ngeliat di sosmed, di Twitter maupun di Instagram yang orang suka curhat. Aduh capek banget apa meninggal aja ya. Itu tuh kayak ngomong biasa gitu. Kayak bukan, kalau dulu kan mungkin kayak hati-hati kalau ngomong itu bisa doa gitu. Tapi ini tuh kayak capek banget mau meninggal gitu. Kayak itu sesuatu yang kayak orang-orang sekarang udah saking capeknya, ya itu tuh saking biasanya kata itu jadi kayak udah ucapan sehari-hari gitu. Jadi konsepnya itu tuh konsep kata itu tuh menarik banget buat aku, terutama sekarang ini gitu. That's why namanya Tinggal Meninggal. That's right. Oh, wow. Oke. Wow. Oke, pertanyaan kedua. Dari Deistia, ini buat Kanirina. Kenapa Kanirina tidak ikutan nyanyi OS-nya? Dan pesan apa yang ingin kalian bertiga bagi apa yang ingin kalian bertiga bagi dari terlibatnya film ini? Oh. Yes. Kenapa nggak nyanyi? Karena ada penyanyi beneran, mendingan penyanyi beneran aja ya. Kayak kalau saya kan memang dulu memang spesialis soundtrack, tapi kalau kali ini udahlah kita berikan kepada Mawar. Dayo, tolong, tepuk tangan. Please. Udah gitu udah pada lihat video klipnya belum? Itu wajib banget nonton ya, karena yang buat adalah Kristo Emmanuel. Keren banget pokoknya gambar-gambarnya segala macam itu. Terus dianya juga semuanya lucu sekali. Makasih Kana. Terus apa tadi kedua? Pesan apa yang ingin kalian bertiga bagi dari terlibatnya di film ini? Kalau mereka dulu deh, soalnya aku bawa-bawa generasi nih. Oke. Oh, Mawar, boleh duluan. Mungkin karena perannya sebagai Karen adalah di lingkungan pertemanannya Gemma. Salah satunya mungkin kayak kita nggak perlu jadi orang lain buat ketemu pertemanan yang kita bisa fit in sih. Itu yang dialamin Gemma juga pada akhirnya. Kita pasti ada salah satu dari kita yang bisa melengkapi, maksudnya kayak sifat kita yang bisa melengkapi orang lain yang ada di pertemanan kita itu. Oke, jadi
Wah, nggak perlu dipaksakan juga ya pertemanan gitu. Oke. Pertemanan memang seharusnya tidak dipaksakan Betul. sih. Iya, Harusnya iya, mengalir aja. Kalau misalnya terpaksakan berarti kan red flag ya. Iya. Oke. Rizko. Mungkin Kalau aku mungkin menertawakan kesedihan tuh bukan berarti menertawakan kesedihan orang lain. Jadi kadang kita menjadikan komedi itu sebagai coping mechanism kita, tapi itu bukan berarti kamu berhak untuk menertawakan kesedihan orang lain. Orang yang merasakan kesedihan gitu. Kadang kita susah membedakan antara komedi getir atau dark comedy itu jadinya dengan ngejek gitu. Kadang orang menggunakan dark comedy sebagai alasan untuk ngejek doang gitu. Padahal banyak orang-orang yang menggunakan dark comedy itu sebagai cara mereka berdamai dengan masa lalu mereka, dengan trauma mereka. Tapi ya itu hak mereka gitu. Saat mereka sudah bisa bercanda itu, bukan berarti kamu bisa ikut bercanda dengan bercanda itu juga gitu. Kecuali ya memang itu sudah menjadi dalam tanda kutip sudah diizinkan secara tidak langsung gitu ya. Jadi ya itu sih salah satu apa yang ingin disampaikan. Kecuali kalau di film ini boleh diketawain. Iya, betul. Boleh. Kalau Betul. yang orang lain nggak boleh diketawain, kalau yang di film ini silahkan diketawain. Setuju. Kalau buat Nah bilang kan bawa generasi di sini kan. Kadang-kadang kita tuh suka mengotak-otakan gitu, kayak misalnya generasi apa kami masuk dari generasi apa gitu. Kalau generasi kita sih lebih ini, kalau generasi ini lebih itu, lebih ini, lebih itu. For me, karena terlibat di film ini gitu, justru kayak mengingatkan kita gitu. Bisa jadi kita suka ngomong kan, generasi yang apa-apa tuh gimana. Bisa jadi generasi setelah kita ini tuh justru sebenarnya ada andil dari kita yang generasi sebelumnya. Kalau kita pengen generasi kita yang sesudah kita itu lebih baik, ya harusnya kita menjadi orang yang lebih baik dan menyenangkan untuk sehingga mereka bertumbuh kembang jadi karakter yang menyenangkan gitu loh, daripada menilai-nilai doang gitu kan. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga. Wow, ada lagi. Kalau ada temen yang caper kayak Omara di film ini, kalian apa yang akan kalian lakukan? Nah, ini penting banget. Ini penting banget karena kita sering banget berada di, aku mungkin ya, aku nggak membawa yang lain deh. Nah, sering banget kan kayak misalnya ketemu sama orang tuh kayak, sumpah nih orang aneh banget gitu. Dalam hati gitu kan ngomong, ini aneh banget ya. Anehnya tuh udah di titik yang kayak, enggak banget sih gitu loh. Tapi kadang-kadang ya udah itu kan suara hati kita, nggak usah lah kita keluarin di sosmed bahkan, kita ngomong ke teman bahkan gitu, bahkan jadi kayak ngebully orang itu. Kan kita nggak pernah tahu ya orang itu sebenarnya ada apa di belakangnya, apakah dia juga punya beban hidup yang ternyata berat sekali. Jadi apa yang akan dilakukan ya antara dua, coba temenin atau nggak usah temenin sama sekali tapi nggak usah diomongin juga gitu. Jadi kalau temenin ya coba akhirnya kan mengerti nih karakter orang ini begini karena apa gitu. Kalau Nah punya ketertarikan itu memang kadang-kadang walaupun akhirnya mengambil energi banyak gitu ya, tapi setidaknya Nah punya kepuasan untuk ternyata dia tuh kayak gini karena ternyata dia punya cerita apa gitu. Orang kan kedatangan musibah tuh bisa ada yang dicicil bentuknya ya gitu, ada yang bertubi-tubi gitu loh. Siapa tahu orang itu memang ternyata menghadapi masalah yang bertubi-tubi sehingga dia juga udah nggak bisa handle it, dan kadang-kadang hanya perlu orang yang mengerti dan bilang nggak apa-apa ya, emang hidup itu berat kok gitu ya. Jadi kalau hidup berat itu Jadi lebih paham, terus kita juga jadi makin toleransi juga, stretch. Ya. Dan toleransi itu kata-kata yang pengen banget, maksudnya bukan hanya diucap tapi benar-benar diaplikasikan gitu loh. Bener kan katanya aplikasi ya? Bener ya aplikasi. Gitu. Sama sih gue. Sama. Kurang lebih sama karena menurutku tadi jawaban Kana udah melengkapi semuanya. Semuanya. Curang. Oke. RT gue retweet. Oke, kalau gitu 3 penanya tadi dari Instagram itu bakal dapet tiket nonton Tinggal Meninggal. Nanti bakal dihubungin sama tim admin sosmednya kapanlagi.com. Nah, sekarang saatnya pertanyaan dari para Movievers. Oke, wow, suka sekali. Oke, turun dulu ya. Nanti bantu pilih ya. Turun Jangan, dulu. kamu aja. Jadi kalau kamu yang dibenci kamu doang. Oke, turun dulu ya. 1, 2, 3. Siapa nanya? Oke, yang di kanan. Paling depan. Yes. 1 pertanyaan silakan.
Perkenalkan, nama aku Agung. Sebelumnya aku mau bertanya, dalam titel film Tinggal Meninggal ini kan ada hewan itu ya yang ada di title ya. Nah itu apa ya hubungannya sama filmnya? Terima kasih. Wah, bagus banget. Bagus banget. Best. Terima kasih Agung. Silakan, langsung jawab. Ini adalah simbol ngengat, bukan simbol ngengat. Ini adalah hewannya ngengat. Nah, ngengat itu akan ada di dalam perutnya Gemma throughout the film. Jadi kita akan melihat Gemma setiap kali mendapatkan perhatian akan ada ngengat yang terbang di dalam perutnya gitu. Nah, biasanya kan kalau kita jatuh cinta itu ada kupu-kupu di dalam perutnya kan. Butterfly in my stomach kan bahasanya gitu. Nah, ini butterfly-nya aku ganti ngengat. Kenapa ngengat? Karena ngengat itu adalah simbol kematian. Gitu. Kan tinggal meninggal gitu. Udah sesimpel itu aja kok, saya nggak yang ribet-ribet saya. Oke, boleh tepuk tangannya. Makasih loh. Thank you ya. Thank Agung, you. kamu pertanyaan bagus banget That's tapi. good. Oke, turun dulu. Tuh, udah ada yang dada-dada. Aku yang pilih. Ya udah boleh. Ya, boleh. Saya Lanjut dari untuk tadi udah pertanyaan kedua. Yang ini yang pakai kacamata, yang dada. Oke, boleh. Ya. Silakan. Yes. Halo semuanya, aku Tere, Moviverse dari Jakarta. Aku mau nanya nih buat Kak Kristo. Kak Kristo ini kan udah main banyak banget film ya. Menurut Kak Kristo di film yang ini kan Kak Kristo nyutradarain filmnya. Nah dari film-film yang banyak yang udah Kak Kristo mainin ini, ada nggak sih Kak Kristo tuh kepikiran, oh ternyata lebih enakan main film aja ya daripada nyutradarain film gitu Kak. Udah aja sih pertanyaannya. Kasih. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih Tere. Justru kayaknya gue merasa cita-cita gue tuh nggak salah dari kecil bahwa gue pengen jadi sutradara karena I feel like home honestly. Karena gue saat ngedirect itu rasanya saking nyamannya gue di hari-hari sebelum selesai syuting gue udah mulai nyari premis baru buat bikin film lagi gitu. Saking gue pengen ngedirect laginya gitu. Ya terima kasih. Mungkin justru jadinya gue memiliki ilmu lagi setelah ngobrol dengan teman-teman aktor yang gue direct untuk gue kedepannya kalau main film gue bisa main film lebih baik lagi gitu. Semoga menjawab. Thank you Tere. Thank you. Oke, untuk dua penanya yang tadi akan dapat merchandise dari film Tinggal Meninggal. Boleh sambil maju ke depan? Wih, mantap. Silakan. Siapa yang mau ngasih nih? Sini kita bagiin. Ayo kita Boleh. bareng-bareng. Silakan maju ke sini. Wah, Boleh? kamu. Kita foto Sokan aja. aja. Gak apa-apa. Aku Sini gini. sini. Oh. Oh iya. Sini sini. Kita satu Taruh bertiga, taruh dulu. satu-satu ya. Lo naik, Agung naik, lu, naik, Agung naik. lu, Agung lu. Lihat ke kamera Sini, sini, biar Agung. biar tenar di Nah. kapanlagi.com. Oh, maaf ya Tere bentar Taruh dulu ya ya. Tere. Nah, dulu nih. Nah kan dapat. Aku pegang ini, kalau di jam. Jangan. Yeah. Juga ya. Thank you. Yeah, terima kasih ya. Oke, oke. Tere, Salam silakan. dulu. Silakan di Selamat. sini. Oh, kamu yang kiri ya? Udah boleh. Angle-nya kiri, Bang. Boleh. Gak apa-apa. Angel. Oke. Kamu angel kiri ya? Angle. Kalau angel kiri jadinya malaikat di kiri doang. Gini lah, imajinarnya kelihatan. Oh iya. iya. Wah, keren. Kamu luar biasa. Best. Are. Gue salah lihat sendiri ya? Aman. Oke, Teh. Lihat di handphonenya karena kan di situ. Oh, itu juga ada. Ya. Hai, Tere. Thank you. Nah, thank you ya Tere. Thank you ya Thank pertanyaannya, you. Tere. Ini ketawanya yang datang sini emang movie lovers benar. Benar. Karena Movie pertanyaannya bukan apa kejadian yang Iya, betul. Kita tahu tuh arahnya. Ya. Iya. apa kejadian yang paling menarik. Ya udah lanjut silakan. Pertanyaan-pertanyaan memang sudah sangat sharp. Benar, sharp Yes, banget tadi. best kan? Ngengat. Ini Nyadar ngengat aja. aja maksudnya kita seneng banget diangkat Iya. karena maksudnya beberapa ada yang nggak, beberapa tuh yang kayak cuman apa ya gitu tapi nggak dibahas gitu. I see, But I it was see. so good. Di sini sangat dikulik ya sama teman-teman Keren. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan lagi buat teman-teman Moviverse, buat Nirina, buat Kristo, buat Bunga, Mawar juga. Nah, mau ngingetin lagi juga buat K-lovers di rumah yang nyari circle untuk nonton film bareng atau movie lovers bareng bisa gabung di Moviverse di barcode di bawah ini. Oke, kalau gitu kita masih ada segmen terakhir. Jangan kemana-mana, so stay tune terus. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Hey!
Nah, ini adalah segmen terakhir atau segmen closing kita sebenarnya. Ini nggak akan panjang-panjang, tapi ini kan adalah kalian udah syuting bareng, kalian udah kerja sama bareng gitu. Mungkin boleh nggak sih kalian saling puji sebelum kita Wow, saling close? puji. Wow, saling puji. Ini barengan waktunya apa gimana apa ganti-gantian? Bebas, mau siapa duluan yang saling 1, 2, 3. Gua Keren banget parah, sih keren Kristo. banget, Gila, Karna. perjalanan Cakep, kamu tuh mantep, dari parah, main parah, film ini. terus akhirnya sampai bikin film luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ore. Oke. Kedengeran gak sih? Semoga Kedengeran. kedengeran. Kita Aman. bertiga orangnya terlalu awkward untuk puji-pujian. Nah, ini beneran harus. Ya ampun, gimana ya awkward banget. Tapi ya udah deh. Oke. Bisa. Mungkin aku dulu deh biar paling cepet. Oke. Mungkin Mawar keren banget. Mawar ini untuk pertama kali akhirnya Mawar bisa mendapatkan peran yang komedi di film komedi untuk pertama kali, bukan karena untuk pertama kali juga, bahkan Mawar tuh memerankannya dengan sangat natural. It doesn't feel like it's her first time gitu. Gue nggak sabar orang-orang di Indonesia bisa, dan di luar pun semoga bisa nonton dan menikmati peran yang diperankan Mawar. Keren. Karena aku berterima kasih sekali karena Kak Na mau didirect sama sutradara baru yang tadinya niru-niruin suara bapak-bapak. Bapak siapa itu? Ya, itulah. Terus aku suka sekali bekerja sama dengan Kana karena Kana ini adalah orang yang sangat mudah sekali untuk diajak diskusi gitu. Dan Kana ini bukan seseorang yang yes man juga gitu. Kana tuh mau mendebat, mau juga mempertanyakan, dan jadinya kita sama-sama enak gitu. Jadinya karena nggak memendam kayak gue sebenarnya nggak ini, tapi beneran diomongin kayak toh kayaknya gini deh. Jadi aku berasa sebagai sutradara berkembang saat berdiskusi juga dengan Karna gitu. Terharu. Oh gantian ya? Gantian sekarang. Mawar dulu, Nirina dulu. Mawar. Boleh. Mawar dulu. Saling puji boleh. Apa yang dirasakan selama proses syuting gitu. Pertama aku ucapin makasih buat Kak Kristo dan Kak Cio dan Ko Ernest dan semuanya yang udah percayain Karin buat aku karena seneng banget selama syuting. Ini pengalaman pertama aku main komedi dan juga selama syuting semuanya sangat-sangat menyenangkan. Kak Kristo juga menyenangkan banget ketika di lokasi dan aku seneng banget karena Kak Kristo detail banget, jadi kita nggak pernah yang kayak bertanya-tanya gitu sebelum take. Jadi pas take kita memang udah tahu ini mau ngapain gitu. Dan selalu kayak selalu nunggu dijemput tiap mau ke syuting gitu karena selalu semenyenangkan itu. Selalu nunggu dijemput mau ke syuting. Kaget Langsung ya. kayak kapan gue jemput? Kapan gue jemput ya? Kalau nunggu dijemput, emang gue jemputannya ya. Iya. Tahu bercanda. Biasa gitu, jadi kan selalu kayak menanti-nanti besok ada syuting gak ya gitu karena semenyenangkan. Seseru itu. Terima kasih Mawar. Buat Seneng banget. Nirina. Buat Kak Na, pasti senang banget bisa syuting bareng idola. Kadang-kadang suka lupa dialog karena terkagum sama Kak Nirina. Kayak ada satu adegan, kayaknya ada di trailer deh, Kak Nirina lagi gini tuh kita yang semuanya kayaknya terdiam dan lupa deh kita lagi di situasi apa. Terus ada satu adegan lagi yang tadi sempat kita bahas, adegan yang rame-rame itu kayak benar-benar kita speechless nih Kak Nirina karena sekeren itu, jadi kayak belajar banyak banget. Oke, Nirina sekarang. Wow, panas ya. Gak, tapi yang pasti seneng banget dan terima kasih Kristo juga udah ngajakin aku setelah pertemuan kita waktu itu. Nggak pernah ada ngerasa director baru atau apapun, tapi I believe you're gonna be bigger than this, than everything you do ya. Selalu nge-support kamu, and terima kasih menjadi bagian dari pertama kamu. Pertama tuh selalu berkesan loh, makanya oh my god. Thank you ya. Thank you Kana. Dan Mawar juga terima kasih untuk energinya karena dia itu sangat-sangat kalau misalnya di orang lain dia nangis. Aduh, tapi emangnya kita harus terlatih untuk muji orang karena ini tuh baik sekali loh dan memberikan perasaan yang But anyway, Mawar itu di lokasi selalu kayak
dia itu lucunya, padahal kan Mawar tuh kita taunya introvert, pendiam, pemalu gitu kan. Itu memang terjadi. Tapi begitu di lokasi, kita lagi main board game pun, dia tuh yang paling menonjol dan paling kayak lucu, menyenangkan, dan she's very nice and very beautiful and talentnya luar biasa. And aku selalu mendoakan pasti kamu akan lebih besar lagi dari sekarang. Amin. Amin. Thank you so much. Tisu dong. Mau bisu nih. That's so sweet, that's so sweet. Ya, sambil menunggu tisu ya. Tapi bener loh, kita harus biasakan diri untuk memuji orang karena aku pengen banget generasi berikutnya itu adalah generasi yang saling mensupport. Karena kita tuh suka lupa gitu, kita tuh bukan bersaing kok, kita tuh lahir udah dengan suratannya masing-masing gitu kan. Yes, benar. Jadi kayak ya udah jalanin hidup sebaik-baiknya, and then ya udah kolaborasi, gandengan tangan, dan pujilah orang-orang di sekeliling kita. That's so sweet. Oke. Oke, kalau gitu nggak terasa teman-teman semuanya, kita udah 1 jam lebih bersama. Terima kasih untuk teman-teman Movievers yang sudah datang ke sini. Semua yang ada di sini akan dapat nonton film Tinggal Meninggal gratis. Sampai ketemu di bioskop berarti. Yeay. Nah, buat kamu juga teman-teman yang ada di rumah pengen nonton gratis bareng seperti biasa, barcode di bawah ini. Oke, kalau gitu saya Farid, saya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang tidak berkenan. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu di bioskop. Nonton film di bioskop. Yay! Sampai 11 kali kayak dia. Yay!